Video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara mencari solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X untuk X besar sama dengan 0 dan mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang daripada 0. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Karena 5 lebih dari 0, maka kita menggunakan aturan yang pertama. Sementara untuk nilai mutlak dari negatif 3, karena negatif 3 kurang dari 0, maka kita menggunakan aturan yang kedua, di mana nilai mutlak X sama dengan negatif X. Sehingga di sini nilai mutlak dari negatif 3 adalah negatif dikalikan negatif 3 sama dengan 3. Secara geometris, mutlak X adalah jarak dari X ke 0 pada garis real. Misalkan di sini saya punya garis real, kemudian jarak dari 0 ke 3 adalah mutlak 3, yaitu nilainya 3. Sementara itu, jarak dari 0 ke negatif 2 adalah mutlak dari negatif 2, yaitu 2. Jadi, karena nilai mutlak X mendefinisikan jarak dari X ke bilangan 0 pada garis real, tentu saja jarak akan selalu bernilai positif. Nilai mutlak sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi, jika kita punya akar dari 9, akar dari 9 bentuk lainnya adalah akar dari 3 kuadrat. Jawabannya adalah mutlak 3. Sifat yang kedua adalah nilai mutlak X kurang daripada A untuk A yang besar sama dengan 0. Akibatnya adalah negatif A kurang daripada X kurang daripada A. Sifat yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar dari A untuk A yang besar sama dengan 0. Ini jika dan hanya jika X besar dari A atau X kurang daripada negatif A. Untuk sifat yang keempat, berlaku jika di ruas kiri dan kanan pada pertidaksamaan, keduanya bernilai positif. Maka, jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Kemudian masih banyak sifat lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan pertidaksamaan ataupun persamaan pada nilai mutlak. Untuk soal yang pertama, saya punya soal mutlak 2x-1 kurang daripada 3. Jika kita ingin memanfaatkan sifat nilai mutlak yang ada di sebelah kiri, maka kita perlu melihat bentuk umumnya. Di sini, sifat yang dapat kita gunakan adalah sifat yang kedua. Karena 2x-1 di sini menggunakan tanda mutlak, kemudian tandanya kurang dari, kemudian A di sini adalah 3. Jadi A-nya harus bernilai besar sama dengan 0. Jadi untuk nomor 1 ini kita dapat menggunakan sifat nomor 2. Berdasarkan sifat nomor 2, untuk nilai mutlak X yang kurang daripada A, di mana A-nya besar sama dengan 0, sifat nomor 2 ini juga berlaku jika kita punya bentuk mutlak X kurang dari sama dengan A. Untuk A yang besar sama dengan 0, maka bentuknya hanya tinggal mengikuti saja. Ini negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Tapi karena soal nomor 1 ini hanya kurang dari saja, maka ini hasilnya adalah, di sini kita pakai sifat nomor 2, hasilnya adalah negatif 3
kurang daripada 2x min 1 kurang daripada 3. Kita dapat melihat bahwa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini setelah menggunakan sifat ternyata menjadi bentuk pertidaksamaan. Kemudian tinggal kita selesaikan pertidaksamaan ini. Kita jumlahkan semua ruas dengan positif 1. Hal ini bertujuan agar ruas tengah, nilai min 1 ini pada ruas tengah akan hilang. Hasilnya adalah negatif 2 kurang daripada 2x kurang daripada 4. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 2 ke setiap ruas. Dan hasilnya adalah negatif 1 kurang daripada x kurang daripada 2. Untuk gambar garis bilangannya adalah negatif 1 bulat kosong dan 2 bulat kosong. Dan daerah yang diarsir adalah daerah yang tengah. Untuk himpunan penyelesaiannya adalah interval buka min 1 sampai 2. Selain menggunakan sifat nomor 2, kita juga bisa menggunakan sifat yang keempat. Kenapa? Karena pada soal nomor 1, ruas kiri itu positif karena menggunakan tanda mutlak. Jadi sudah pasti 2x min 1 positif. Kemudian yang ada di ruas kanan, konstanta 3 juga positif. Jadi kita bisa menggunakan sifat nomor 4, di mana sifat nomor 4 ini dapat dipakai kalau ruas kiri dan kanan keduanya bernilai positif. Sifat nomor 4 mengatakan bahwa jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka kita dapat mengkuadratkan masing-masing ruas. Jadi untuk nomor 1 ini, cara lainnya adalah kita menggunakan sifat nomor 4, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini 2x min 1 kuadrat kurang daripada 3 kuadrat. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x tambah 1 kurang daripada 9. Kita sederhanakan agar ruas kanan menjadi 0. 4x kuadrat min 4x tambah 1 kurang 9. Hasilnya adalah 4x kuadrat kurangi 4x kurangi 8. Agar memudahkan pada saat mencari faktornya, kita bisa membagi pertidaksamaan ini dengan positif 4. Hasilnya adalah x kuadrat negatif x negatif 2 kurang daripada 0. Dan jika kita faktorkan, maka kita peroleh x min 2 kali x plus 1 kurang daripada 0. Titik pemecahnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kemudian kita gambar garis bilangan, ada negatif 1 dengan bulat kosong dan 2 juga dengan bulat kosong. Kemudian kita lakukan uji titik, diperoleh ini positif, negatif, dan positif. Kemudian yang menjadi daerah himpunan penyelesaian bisa kita lihat pada pertidaksamaan yang terakhir. Di sini yang diminta adalah kurang daripada 0. Maka yang kita arsir sebagai himpunan penyelesaian adalah daerah yang bertanda negatif. Dan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah interval buka min 1 sampai 2. Jawaban dengan cara ini sama dengan jawaban pada cara sebelumnya. Di sini kita memiliki pilihan untuk memilih cara termudah yang lebih kita sukai. Dan tentu saja dengan cara apapun ternyata kita